Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filiarian Asari, NIM 20191080101010, mahasiswi Teknik Perminyakan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi, yaitu eksplorasi migas. Seperti yang kita ketahui, di era modern dan era globalisasi ini, kebutuhan akan energi di Indonesia itu semakin meningkat. Seperti halnya kebutuhan energi akan minyak dan gas bumi. Namun, di balik semua itu ada suatu kegiatan untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi itu sendiri, yang disebut sebagai kegiatan eksplorasi migas. Sebelumnya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan minyak dan gas bumi itu. Jadi, menurut teori organik, minyak dan gas bumi adalah suatu bahan yang merupakan hasil dekomposisi atau penguraian tumbuh-tumbuhan dan binatang secara perlahan-lahan yang hidup beberapa juta tahun yang lalu. Dengan kata lain, minyak dan gas bumi ini terjadi dari endapan-endapan sisa organisme hidup. Lalu, di mana letaknya? Keberadaan minyak dan gas bumi dapat ditemukan di suatu batuan sumber atau yang biasa disebut sebagai source rock. Nah, untuk menemukan atau mencari cadangan minyak dan gas bumi tersebut diperlukan suatu upaya yang merupakan kegiatan upstream yang disebut sebagai kegiatan eksplorasi migas. Nah, pengertian dari eksplorasi migas merupakan suatu kegiatan panjang yang melibatkan beberapa bidang kajian kebumian dan ilmu eksak atau kegiatan pencarian migas untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi dalam rangka menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan migas di wilayah yang telah ditentukan. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan untuk mencari migas dengan beberapa tahapan. Tahap yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi diantaranya studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan yang terakhir adalah pengeboran eksplorasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai studi geologi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur susunan batuan di bagian bawah. Karena kita belum mengetahui bagaimana struktur batuan yang akan kita dapatkan sumber cadangan migasnya tersebut, maka dibutuhkan suatu studi yang dinamakan studi geologi. Nah, kajian yang digunakan dalam studi geologi ini berupa data-data dari literatur yang sudah dipublikasikan dan peta geologi maupun laporan yang disusun oleh lembaga geologi di wilayah setempat. Yang selanjutnya adalah studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Yang selanjutnya adalah survei seismik. Survei seismik merupakan metode yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui sifat fisik batuan. Survei seismik sendiri memiliki dua metode. Yang pertama adalah metode land acquisition dan marine acquisition. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mencari dan menemukan getaran yang nantinya akan mendapatkan data di mana gas dan minyak itu berada. Namun yang membedakan hanyalah alat dan perangkat yang digunakan. Pada land acquisition, alat yang digunakan berupa truk yang sudah dipasangi perangkat berupa geofone yang nantinya akan menangkap getaran-getaran maupun gelombang di mana minyak bumi dan gas bumi itu akan terekam. Kemudian yang marine acquisition menggunakan suatu kapal yang digunakan atau yang sudah dipasangi perangkat berupa hydrophone, yang nantinya hydrophone tersebut akan menangkap getaran maupun gelombang dari laut yang sudah mendeteksi keberadaan minyak dan gas bumi. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi data yang sudah didapatkan tadi bisa digambarkan dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Lama kegiatan tergantung pada lokasi dan tipe reservoir. Bisa ada yang sampai 4 atau sampai 6 bulan atau bahkan lebih dari itu. Yang selanjutnya adalah pengeboran eksplorasi. Pengeboran eksplorasi dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu cekungan mengandung minyak maupun gas bumi. Kegiatan ini beroperasi di sebuah sumur yang dikenal sebagai wellcat. Jika kegiatan ini berhasil, dapat dilanjutkan ke tahap produksi yang nantinya akan membuat sumur baru. Nah,
Dari suatu kegiatan eksplorasi tentunya badan usaha yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi tersebut maupun kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan eksplorasi itu harus memenuhi beberapa syarat untuk melakukan kegiatan eksplorasi yang akan mereka lakukan. Beberapa syarat tersebut diantaranya yang pertama, badan usaha harus mendaftarkan diri pada institusi yang diberi kewenangan, lalu mengikuti lelang guna mendapatkan hak kontrak wilayah kerja. Yang kedua, badan usaha diwajibkan membayar untuk mendapatkan formulir dan informasi yang tersedia. Yang ketiga, kontraktor mengajukan proposal tentang kegiatan yang akan dilakukan pada wilayah tersebut, serta berapa banyak modal yang akan ditanamkan. Yang keempat, kontraktor diminta memperkirakan produksi, pendapatan, dan keuntungan yang akan diperoleh untuk kemudian mempresentasikan proposalnya kepada institusi terkait. Yang terakhir, bila lelang dimenangkan, kontraktor harus membayar signature bonus untuk mendapatkan hak mengeksplorasi dan memproduksikan migas di wilayah kerjanya. Jadi, itu adalah beberapa tahapan dan bagaimana syarat untuk kita bisa melakukan eksplorasi migas dalam rangka mencari cadangan minyak dan gas bumi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.